Tidak semua pelaku usaha yang saya ceritakan di dalam kisah ini semuanya melakukan praktek seperti ini. Jangan dipukul rata ya. Hanya segelintir oknum saja yang tidak tahan dengan kehidupan yang apa adanya dan memilih jalan pintas. Sebuah kisah sebagai perenungan untuk kita sendiri ya. Ini dia selengkapnya di Tony FS. Bismillah. Assalamualaikum semuanya. Sebuah warung bubur ayam di pinggir jalan selalu ramai setiap harinya karena terkenal enak. Aku yang masih mencari pekerjaan mencoba melamar ke warung bubur tersebut. Setelah bertemu dengan Pak Amir, pemilik warung, akhirnya aku diterima bekerja di situ. Hari itu juga aku mulai bekerja. Baru saja memulai, tubuhku langsung terasa sangat capek karena warung tersebut benar-benar ramai dari pagi sampai malam. Sore harinya aku bersiap untuk pulang. Rumahku tidak terlalu jauh, hanya berbeda desa dengan warung bubur tersebut. Namun rumah Pak Amir satu desa denganku, bahkan tetanggaan. Dulu waktu aku kecil, Pak Amir hanyalah seorang penjual bubur keliling dengan gerobak dorong. Karena kesuksesan dan kerja kerasnya, ia bisa membuka warung bubur di pinggir jalan. Banyak orang yang tahu dan berdatangan untuk membeli buburnya. Sekitar 1 tahun setelah membuka warung, Pak Amir semakin sukses. Dia bahkan sudah merenovasi rumahnya, dan bersama Bu Indri, mereka bisa membeli motor terbaru yang terparkir di teras rumah. Warung soto Pak Amir yang sebelumnya berukuran kecil, sekarang telah diperluas hingga memiliki 2 lantai. Tidak heran jika ia semakin kaya raya dan memiliki banyak karyawan karena banyaknya pembeli dan pelanggan baru. Pak Amir dan Bu Indri sangat baik, ramah kepada tetangga dan dermawan. Semua orang menyukainya. Singkat cerita, keesokan harinya aku berangkat siang karena jadwal shift yang dibagi 2. Kemarin aku bekerja sehari penuh. Jadi hari ini aku mulai ikut shift. Warung lebih ramai dari kemarin karena memang hari Minggu. Baru saja aku mulai bekerja, tiba-tiba terdengar suara tabrakan di depan warung. Briak! Semua orang langsung menoleh ke jalan. Ternyata ada anak kecil yang sedang naik sepeda tertabrak motor. Untungnya anak tersebut segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Malam harinya sebelum pulang, aku membeli bubur untuk bapak dan ibu di rumah. Mumpung masih ada sisa. Sesampainya di rumah, kami makan malam bersama. Namun saat makan bubur di rumah, kok rasanya aneh. Kecut, asem, dan bau gitu. Aku kira mungkin karena sudah malam kali ya, santan kuah buburnya basi. Tapi karena takut mubazir, kami tetap menghabiskan buburnya. Malam itu tubuhku pegal semua. Jadi aku minta dipijat oleh ibu sambil bercerita di kamar. Aku juga menceritakan kejadian kecelakaan siang tadi di depan warung bubur Pak Amir. Tok tok tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu di depan rumah. Karena bapak sedang ronda, ibu langsung bangkit untuk membuka pintu. Ternyata itu Bu Indri yang datang membawa makanan ringan untuk keluargaku. Ibu pun tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih. Aku memiliki tetangga bernama Sinta, seorang teman sejak kecil hingga sekarang. Karena kesibukan masing-masing, kami jarang bertemu. Suatu ketika, Sinta diperintah oleh ibunya untuk membeli bubur ayam ke warung Pak Amir dan membungkusnya untuk dibawa pulang. Saat itu dia membeli bubur setelah maghrib, mungkin untuk makan malam. Mbak Sinta, mau beli berapa? Tanya Pak Amir yang kebetulan berada di kasir. 4 porsi, dibungkus ya Pak, jawab Sinta. Tunggu sebentar ya, saya buatkan dulu, kata Pak Amir sambil mulai menyiapkan bubur pesanan Sinta. Aku merasa heran karena biasanya Pak Amir selalu menyuruh karyawan untuk menyiapkan bubur. Tetapi kok kali ini dia melakukannya sendiri? Warung saat itu sangat ramai dan kebetulan aku shift siang, sehingga malamnya masih ada di warung dan tahu bahwa Sinta membeli ke sana. Pak Amir mendahulukan Sinta, jadi aku pun bertanya, "Loh Pak, Sinta kan baru datang, kenapa dia didahulukan?" "Iya, dia kan pelanggan pertama kali dulu beli ke warung dan langganan ketika saya jualan keliling," jawab Pak Amir sambil sibuk membuatkan pesanan. Setelah pesanan selesai, Sinta membayar dan segera pulang ke rumah. Aku pulang dulu ya Ran, ucap Sinta padaku. Iya, hati-hati ya, jawabku. Sesampainya di rumah, di ruang makan, Sinta bersama kedua orang tua dan kakaknya mulai menyajikan bubur ayam ke dalam mangkuk masing-masing. Saat mereka akan mulai menyantap buburnya, rasanya sangat aneh, basi dan amis, anyir.
tidak seperti biasanya. Bleh, ini kenapa buburnya jadi nggak enak begini ya? Padahal biasanya selalu enak, ucap Sinta sambil melepehkan makanan. Iya, ini tumben. Apa Pak Amir salah takaran bumbunya sehingga rasanya berbeda? Atau santannya udah basi tambahnya? Ini malah banyak ulat-ulat putih di dalam bubur, kata kakaknya. Sudah tidak usah dimakan, nanti kalian malah sakit, kata ibunya. Akhirnya semua bubur itu dibuang begitu saja dan tidak dihabiskan karena rasanya sangat berbeda dari biasanya. Malam hari saat Sinta tertidur, dia mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya dia berada di dalam warung bubur Pak Amir dan melihat sosok menyeramkan berdiri di samping gerobak bubur ayam. Sosok itu tinggi besar dengan wajah hancur, telinga runcing, lidah menjulur ke depan, penuh darah, bertubuh hijau dan memiliki ekor panjang. Sinta melihat sosok itu menjilat panci bubur Pak Amir dengan sangat menjijikkan. Ketika Sinta sedang menikmati bubur, dia melihat kejadian itu dan langsung memuntahkan makanan yang masuk ke mulutnya. Sontak Sinta terbangun dengan perasaan was-was, tidak tenang, nafas tidak teratur, dan keringat membasahi bajunya. Ternyata cuma mimpi. Semoga mimpi ini tidak benar, gumamnya. Esok paginya, kebetulan aku libur kerja hari ini. Tiba-tiba Sinta datang ke rumah dan menceritakan apa yang dialaminya semalam, termasuk mimpi buruknya. Aku memberitahunya bahwa semua pembeli semalam tampak biasa saja, menikmati bubur seperti biasanya di tempat. Kalau soal mimpi, sudah, kamu jangan terlalu dipikirkan. Itu kan cuma bunga tidur, Sin. Hari itu aku dan Sinta ngobrol banyak hal karena kami jarang bertemu dan biasanya hanya saling komunikasi lewat chat. Tiba-tiba Sinta mengeluh pusing. Akhirnya dia pamitan untuk pulang. Suatu ketika Sinta datang ke warung karena ingin makan bubur. Aku yang melayani pesanan dia saat itu. Kebetulan warung tidak terlalu ramai, sekitar pukul 2 siang. Karena agak senggang, aku menemani dia makan. Sinta terlihat sangat lahap dan menikmati buburnya yang masih panas. Namun tiba-tiba, dia mengeluh pusing dan matanya kunang-kunang. Tiba-tiba tangannya menunjuk ke arah gerobak sambil ketakutan. Aku mencoba menoleh ke arah gerobak, tetapi tidak melihat apa-apa di sana. Ketika aku menoleh lagi ke arah Sinta, dia sudah pingsan. Aku pun panik dan segera meminta tolong kepada yang lain. Sinta dibaringkan, dan aku terus mengolesi minyak kayu putih di tubuhnya agar dia cepat sadar. Sementara temanku membuatkan teh hangat. Beberapa saat kemudian Sinta sadar dan segera diberikan teh hangat yang sudah disiapkan. Setelah tenang dan mendingan, aku mengantarkan dia pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan kabar bahwa Sinta sakit dengan gejala aneh. Aku menjenguknya dan melihat keadaannya yang benar-benar memprihatinkan. Tubuhnya dipenuhi koreng dan tatapan matanya kosong. Kata ibunya, Sinta sering teriak-teriak sendiri di dalam kamar. Meskipun sudah diperiksa kesana kemari, penyakitnya belum sembuh. Aku yang pernah mendengar tentang kondisi serupa menyarankan kepada orang tua Sinta untuk memanggil orang pintar. Hari berikutnya, Bapak Sinta memanggil seorang ustadz dari desa. Beliau datang ke rumah untuk melihat kondisi Sinta. Ustadz meminta segelas air putih dan membacakan doa pada air tersebut. Namun tiba-tiba, Sinta kejang-kejang dan kerasukan. Sosok yang berada dalam tubuh Sinta sangat kuat, membuat ustadz tidak mampu melawannya karena merasa ilmunya belum tinggi. Setelah air yang telah dibacakan doa dibasuhkan ke wajah Sinta, dia pun pingsan. Maaf Pak, Bu, saya belum sanggup melawan sosok yang ada di dalam tubuh anak bapak dan ibu. Lalu bagaimana Ustadz? Sebaiknya kita cari kiai atau orang yang lebih tinggi ilmunya, jawab beliau sebelum pamit pulang. Aku merasa bingung dan kasihan melihat Sinta yang menderita seperti ini. Aku tiba-tiba teringat pada Pak D di kampung yang memiliki ilmu tinggi dan pernah mengobati orang kerasukan. Aku berusaha menenangkan orang tua Sinta dan berjanji akan menghubungi Pak D. Setelah pamit pulang karena sudah malam dan besok harus berangkat shift pagi lagi, aku segera menelpon Pak D. Beliau bilang bisa datang tapi 2 hari lagi. Aku sangat berterima kasih. 2 hari kemudian, Pak D Junaid datang ke rumah sekitar pukul 5 sore. Untungnya, aku sudah pulang karena shift pagi. Beliau berbincang-bincang dengan aku dan kedua orang tuaku karena sudah lama tidak bertemu. Aku juga menceritakan apa yang dialami temanku, Sinta. Setelah maghrib, aku mengantar Pak D ke rumah Sinta bersama kedua orang tuaku
yang juga ingin melihat keadaan Sinta. Sesampainya di rumah Sinta, Pak De Junet langsung meminta disiapkan air putih yang dicampur madu. Beliau mulai membaca surah-surah dari ayat Al-Quran sambil memegang kening Sinta. Namun beberapa saat kemudian, Sinta kerasukan. Dia bangkit dan hampir menyerang Pak De Junet. "Kau jangan ikut campur," ucap sosok dalam tubuh Sinta. Pak De Junet terus membacakan doa tanpa memperdulikan sosok yang terus meraung-raung marah. Beberapa saat kemudian, Sinta ambruk lagi di atas kasur. Pak Ade menekan-nekan tubuh Sinta menggunakan minyak misik, dan akhirnya dia sadar. Air hangat yang dicampur madu diberikan kepada Sinta. Setelah menelan air madu tersebut, sesuatu yang ada di dalam tubuh Sinta mulai bereaksi. Sinta pun langsung muntah-muntah. "Pak De, sejauh mana sebenarnya kondisi Sinta?" tanyaku penasaran. "Astagfirullah, dia akan dijadikan tumbal. Untungnya selamat," jawab Pak De Junet. "Astagfirullahaladzim, siapa yang tega melakukan itu, Pak?" tanya ibunya. "Nanti kalian akan tahu sendiri siapa orangnya." Pak De Junet kemudian menyuruh ibu Sinta untuk menyiapkan air garam dan menyiramkannya ke sekeliling rumah untuk menghindari gangguan. Aku mulai bekerja lagi, tetapi kali ini Pak Amir tidak berangkat ke warung karena sakit. Sepulang kerja, aku menyempatkan diri untuk menjenguk Pak Amir karena rumahnya dekat. Keadaan Pak Amir sangat memprihatinkan. Pada saat itu, dia sakit. Aku yakin itu bukan sakit biasa. Saat aku sedang berbincang dengan Bu Indri, tiba-tiba seseorang, sebut saja Pak Kiai ya, datang. Ternyata Bu Indri sudah memanggilnya. Aku menemani Bu Indri untuk melihat Pak Amir yang katanya akan diruqyah. "Ini awalnya bagaimana, Bu?" Bu Indri tampak terdiam, terlihat ragu untuk menjelaskan kepada Kiai. Namun dia akhirnya menjelaskan sambil menangis. "Iya Pak, sebenarnya kami, saya dan suami selama ini telah melakukan praktik penglarisan. Kemarin katanya kami telah gagal memberikan tubalnya. Mungkin ini balasannya," jelas Bu Indri dengan sesenggukan. "Astagfirullahaladzim," ucapku, dan Pak Kiai serentak terkejut mendengar pengakuan tersebut. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Pak Amir ternyata telah terjerumus ke dalam praktek yang dilarang. Padahal dia sebelumnya dikagumi banyak orang atas kesuksesannya, meski hanya dengan berjualan bubur ayam dan dermawan. "Kalau begitu tolong siapkan sesuatu yang saya butuh untuk melakukan pengobatan ya." Bu Indri segera menuju dapur untuk menyiapkan bahan-bahan yang diminta. Beberapa saat kemudian, proses penyembuhan dimulai. Pak Kiai mulai menggeprek serai dan membalurkannya ke seluruh tubuh Pak Amir. Pak Amir tampak kepanasan dan sosok sesembahan yang mengganggu dia mulai menunjukkan kemarahannya. Namun Pak Kiai tidak menghiraukan kemarahan itu dan terus memusnahkan sosok tersebut dengan doa-doa. Tiba-tiba Pak Amir kejang-kejang dan perutnya semakin membesar. Pak Kiai segera mengambil telur ayam dan mengoleskannya ke perut Pak Amir. Suasana saat itu sangat mencekam dan aku merinding melihatnya. Ketika telur itu dipecahkan, terlihat banyak sekali ulat putih yang menjijikkan di dalamnya. Perlahan perut Pak Amir mulai mengempes dan lidahnya kembali seperti semula, tidak menjulur lagi. Pak Kiai kemudian membacakan doa pada segelas air putih dan memberikannya kepada Pak Amir. Setelah meminum air tersebut, Pak Amir batuk-batuk dan memuntahkan cairan hitam. "Tinggalkan semua ini dan mulailah berjualan dengan jujur dan cara yang halal." "Iya baik Pak, saya menyesal. Terima kasih banyak sudah menyembuhkan saya. Saya janji tidak akan melakukan hal itu lagi," ucap Pak Amir dengan penuh penyesalan. Setelah itu Pak Kiai pamit pulang. Begitu juga aku. Setibanya di rumah, aku menceritakan semua yang terjadi kepada keluarga. Ternyata Pak Amir sudah melakukan penglarisan dan aku menduga bahwa Sinta semalam pasti akan dijadikan tumbal, namun gagal, sehingga Pak Amir yang harus menanggung resikonya. Sejak saat itu, warung bubur Pak Amir menjadi sepi. Ia mulai mengurangi karyawan, dan aku pun akhirnya berhenti bekerja di sana. Tidak lama kemudian, warung bubur Pak Amir bangkrut dan ditutup. Pak Amir menjadi sering melamun dan bahkan mengalami gangguan mental. Dia sering teriak-teriak dan melempar batu ke arah orang yang tidak bersalah, membuat warga resah. Suatu hari aku dikejutkan dengan kabar kematian Pak Amir. Dia tertabrak mobil di jalanan.
Jenazahnya segera dimakamkan di pemakaman terdekat. Bu Indri yang sangat terpukul dengan kejadian ini akhirnya pindah ke rumah orang tuanya karena anak sematawayangnya sudah meninggal dunia waktu itu. Rumah Pak Amir pun terbengkalai dan tidak ada yang menghuni. Lama-kelamaan rumah tersebut menjadi angker. Aku bahkan tidak berani lewat situ malam hari karena banyak orang yang melaporkan melihat penampakan di rumah tersebut. Beberapa bulan setelah kematian Pak Amir, desas-desus tentang rumahnya yang angker mulai menyebar ke seluruh desa. Masyarakat menjadi semakin resah, terutama setelah beberapa orang mengaku melihat sosok-sosok aneh di sekitar rumah itu pada malam hari. Cerita tentang kejadian-kejadian aneh di rumah Pak Amir pun menjadi topik hangat di setiap pertemuan warga. Sinta yang sudah sembuh dari penyakitnya berusaha melupakan pengalaman buruknya, namun dia tidak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa penasaran dan ketakutan yang menyelimuti pikirannya. Suatu malam, saat Sinta dan aku sedang berbincang di rumahku, dia mengungkapkan keinginannya untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah Pak Amir. "Aku masih merasa ada yang belum selesai," ujar Sinta dengan nada serius. "Ada sesuatu yang tidak bisa aku lupakan, dan aku rasa ada yang tidak beres di rumah itu." Aku memandangnya dengan cemas. "Sinta, aku mengerti bagaimana perasaanmu, tetapi rumah itu sudah lama kosong. Mungkin lebih baik jika kita tidak terlalu memikirkannya." Namun Sinta sudah terlanjur penasaran. Dia memutuskan untuk menyelidiki sendiri, meskipun aku berusaha untuk mencegahnya. Malam itu kami memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Amir dengan niat hanya untuk melihat-lihat dari luar. Langit berwarna kelam dan bulan tidak tampak di balik awan tebal. Malam itu, ketika kami sampai di rumah Pak Amir, suasana terasa sangat mencekam. Rumah yang dulunya semarak dengan kegiatan jualan bubur kini terlihat suram dan terabaikan. Pintu gerbang berderit pelan saat kami membukanya, dan suara angin malam menyapu halaman yang penuh dengan rumput liar. Sinta dan aku memasuki halaman rumah, berusaha untuk tidak membuat suara. Rumah itu tampak sama sekali berbeda dari yang kami ingat. Jendela-jendela pecah dan pintu-pintu berderit. Kami berjalan perlahan menuju pintu depan yang sudah hampir roboh. "Apa yang kita cari di sini?" tanya Sinta berbisik. "Entahlah, mungkin hanya ingin memastikan apakah ada sesuatu yang aneh atau tidak. Tapi kita harus hati-hati," jawabku. Saat kami memasuki rumah, suasana semakin mencekam. Bau lembab dan kotoran menyambut kami. Lampu-lampu rusak yang tergantung di langit-langit memancarkan cahaya remang-remang, menciptakan bayangan-bayangan yang aneh di dinding. Kami berkeliling, memeriksa setiap ruangan dengan hati-hati. Ruang tamu yang dulunya ramai kini kosong dan berdebu. Tak lama kemudian, kami sampai di dapur. Di sana, kami menemukan sebuah catatan yang tampaknya tertinggal di atas meja. Catatan itu tertulis dengan tinta merah yang sudah mulai memudar. Aku membuka catatan itu dengan hati-hati. Isinya singkat namun mengerikan. "Maafkan aku atas apa yang telah kulakukan. Aku tidak tahu bahwa akibatnya akan begitu mengerikan. Aku sudah mencoba memperbaiki semuanya, tetapi mungkin sudah terlambat. Aku meminta maaf kepada semua yang aku sakiti. Semoga kau bisa memaafkanku." Ini catatan dari Pak Amir," kata Sinta dengan gemetar. "Dia tampaknya merasa sangat bersalah." Kami terus membaca catatan tersebut dan menemukan beberapa petunjuk tentang tempat-tempat tertentu di rumah yang mungkin menyimpan sesuatu. Salah satu petunjuk menyebutkan ruang bawah tanah. "Hah? Ruang bawah tanah?" tanyaku heran. "Aku tidak tahu kalau ada ruang bawah tanah di sini." Kami memutuskan untuk mencarinya. Setelah beberapa menit mencari, kami akhirnya menemukan sebuah pintu tersembunyi di bawah karpet tua di ruang belakang. Dengan susah payah, kami membuka pintu itu dan menuruni tangga menuju ruang bawah tanah yang sangat gelap. Pastinya, ruang bawah tanah itu tampak sangat mengerikan. Di sana terdapat berbagai barang yang tampaknya digunakan dalam praktek sihir, benda-benda ritual, lilin-lilin hitam, dan buku-buku tua.
Di tengah-tengah ruangan terdapat sebuah altar kecil yang dikelilingi oleh gambar-gambar dan simbol-simbol aneh. Di atas altar, kami menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terlihat sangat tua. Sinta membuka kotak itu dengan hati-hati, dan di dalamnya terdapat beberapa benda yang tampaknya memiliki kekuatan gaib. Ada sebuah buku dengan sambal hitam yang penuh dengan tulisan-tulisan asing, beberapa ramuan, dan sebuah boneka voodoo kecil yang terlihat sangat menakutkan. Ini semua barang-barang yang digunakan untuk pengelarisan, kata Sinta menatap dengan penuh ketakutan. Jadi, Pak Amir memang terlibat dalam praktik-praktik terlarang ini, ujarku. Ya, mungkin inilah penyebab semua masalah yang terjadi. Kami melanjutkan untuk memeriksa ruangan tersebut dan menemukan sebuah dokumen yang menjelaskan tentang bagaimana Pak Amir berusaha melakukan pengelarisan untuk keberhasilan usahanya. Ya, ternyata ia telah mencoba beberapa kali untuk memenuhi syarat tumbal yang ditetapkan dalam ritual tersebut, dan Sinta adalah salah satu calon tumbal yang terpilih. Setelah menemukan semua bukti, kami merasa lebih tenang karena akhirnya mendapatkan penjelasan tentang apa yang terjadi. Kami membawa semua barang-barang tersebut ke Pak Kiai untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Pak Kiai sangat terkejut dengan penemuan kami dan mengkonfirmasi bahwa semua benda itu memang berkaitan dengan praktik sihir ilmu hitam. Beliau juga memberitahu kami bahwa tindakan yang diambil oleh Pak Amir merupakan pelanggaran berat yang mengundang akibat serius. Apa yang kalian lakukan sudah sangat membantu. Sekarang kita harus memastikan agar rumah itu bisa dibersihkan dari segala gangguan, kata Pak Kiai. Setelah pembersihan dilakukan oleh Pak Kiai, rumah Pak Amir akhirnya bisa ditinggalkan dengan damai. Masyarakat desa mulai merasa lebih tenang, dan cerita tentang rumah yang angker perlahan-lahan memudar dari ingatan mereka. Sinta dan aku akhirnya merasa lega setelah mengetahui kebenaran di balik semua kejadian tersebut. Kami belajar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika, dan kadang-kadang kegelapan dapat menguasai kehidupan seseorang jika mereka tidak berhati-hati. Beberapa minggu setelah pembersihan rumah Pak Amir, suasana di desa mulai kembali normal. Namun, aku dan Sinta masih merasa ada hal yang belum sepenuhnya terpecahkan. Rasa penasaran kami tentang latar belakang Pak Amir dan motif di balik pengarisannya terus mengganggu pikiran kami. Suatu sore, saat kami sedang duduk di rumah Sinta, ada seseorang mengetuk pintu. Kami membuka pintu dan melihat seorang pria tua yang tampak lelah berdiri di sana. "Selamat sore," sapa pria tua itu dengan suara lemah. "Nama saya Pak Rahmat. Saya datang untuk menemui kalian." "Silahkan Pak Rahmat," kataku mengundangnya ke dalam rumah. "Ada yang bisa kami bantu?" Pak Rahmat duduk di kursi dan mulai bercerita. Dia adalah teman lama Pak Amir dan tahu banyak tentang latar belakang Pak Amir yang tidak banyak orang ketahui. "Pak Amir dan saya pernah berbisnis bersama beberapa tahun yang lalu," cerita Pak Rahmat. "Dulu kami memiliki usaha bersama di bidang konstruksi. Namun usaha kami mengalami kegagalan dan kami berpisah. Saya meninggalkan dunia usaha, sementara Pak Amir berjuang sendirian." Pak Rahmat melanjutkan, "Setelah berpisah, Pak Amir sangat tertekan. Dia selalu bercerita tentang betapa sulitnya mendapatkan kembali kesuksesannya. Aku mendengar bahwa dia mulai terlibat dalam praktik-praktik gaib setelah perpisahan itu." Aku dan Sinta saling bertukar pandang. "Jadi itu semua berawal dari kegagalan usaha dan rasa putus asa?" tanyaku. Pak Rahmat mengangguk. "Iya, Pak Amir merasa tertekan dan merasa satu-satunya cara untuk mendapatkan kesuksesan kembali adalah dengan menggunakan jalan pintas. Dia mulai mencari cara untuk mengubah nasibnya dan akhirnya terjerumus ke dalam praktik pengelarisan." Pak Rahmat juga menjelaskan bahwa Pak Amir memiliki ambisi besar untuk sukses dengan cara apapun. Saat dia tidak berhasil mendapatkan hasil yang diinginkan dengan usaha yang jujur, dia merasa terpaksa menggunakan cara-cara yang tidak etis. Setelah mendengar penjelasan Pak Rahmat, Sinta dan aku merasa lebih memahami latar belakang Pak Amir. Kami memutuskan untuk melanjutkan pencarian kami dengan harapan menemukan lebih banyak informasi tentang praktik pengelarisan dan kemungkinan korban lainnya. Ternyata dulu Pak Amir sempat berhenti dari penjual bubur, kemudian melakukan bisnis konstruksi.
dia sukses dengan Pak Rahmat. Namun suatu hal menimpa kesuksesannya. Akhirnya mereka pun berpisah. Ya, dan itu pun Pak Amir melakukan penglarisan dengan cara membuka usaha jualan bubur kembali saat dia sebelum melakukan usaha konstruksi. Kami pun mengunjungi beberapa orang yang pernah berurusan dengan Pak Amir, termasuk beberapa mantan karyawan dan pelanggan lama. Dari percakapan kami menemukan bahwa ada beberapa orang yang mengalami pengalaman serupa, meskipun tidak seburuk yang dialami Sinta. Ternyata beberapa pelanggan lama mengaku merasakan ketidakberesan dengan bubur ayam yang mereka beli, tetapi mereka tidak pernah mempedulikannya secara serius. Mereka juga menceritakan bahwa Pak Amir sering menunjukkan perilaku yang aneh dan tidak biasa. Dengan informasi yang kami kumpulkan, kami memutuskan untuk melakukan tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terjadi di masa depan. Bersama dengan Pak Kiai, kami menyusun rencana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar tentang bahaya praktik-praktik ilmu hitam, sihir gaib, dan bagaimana menghindarinya. Pak Kiai juga melakukan pembersihan spiritual di seluruh desa, memastikan bahwa tidak ada sisa-sisa energi negatif yang tertinggal dari praktik penglarisan Pak Amir. Kami juga membantu membersihkan rumah Pak Amir secara menyeluruh, termasuk menghilangkan barang-barang yang terkait dengan praktik tersebut. Sinta dan aku merasa puas karena kami berhasil mengatasi masalah ini dengan cara yang benar. Kami menyadari bahwa menghadapi kegelapan bukanlah hal yang mudah, tapi dengan keberanian dan tekad kami bisa mengatasi segala rintangan. Beberapa bulan setelah semua kejadian tersebut, suasana di desa kembali pulih. Rumah Pak Amir yang dulu angker kini menjadi simbol perubahan. Masyarakat desa berusaha untuk melupakan masa lalu dan fokus pada masa depan mereka. Sinta dan aku melanjutkan hidup kami dengan pengalaman berharga yang kami dapatkan. Kami semakin dekat dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, meskipun pengalaman buruk itu masih meninggalkan bekas. Kami belajar banyak tentang keberanian, persahabatan, dan pentingnya mengikuti jalan yang benar. Pak Rahmat juga menjadi bagian penting dalam pemulihan desa. Beliau membantu membangun kembali hubungan yang telah hancur dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat, dan tentunya Pak Kiai sebagai tokoh masyarakat. Akhirnya desa kami kembali menjadi tempat yang damai dan harmonis. Sinta dan aku merasa lega karena bisa memberikan kontribusi positif dan melihat masyarakat kembali bangkit dari gosip desas-desus tentang kegelapan yang diakibatkan oleh praktik gaib Pak Amir. Demikianlah selesai. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit. Tetap di Tony FS ya. Nantikan kisah lainnya.